Selamat pagi saudaraku, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saat ini kita kembali bertemu, kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik, karena kami tahu kasih setia Tuhan untuk kami semua. Terima kasih untuk nafas yang hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kembali kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memasuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan pujian, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik, anugerah
Shalom jemaat Tuhan, salam di dalam kasih Kristus. Minggu ini kita akan berbicara Tuhan Yesus sebagai penuh syafaat. Membaca firman Allah dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang pendoa. Sebelum memilih murid-muridnya, sebelum melayani, bahkan ketika Dia akan naik ke kayu salib. Ya, kalau saudara membaca Yohanes 17, di situ Dia berdoa secara khusus, bersyafaat buat murid-muridnya supaya mereka teguh, kuat mengalami masa-masa sulit. Dia berdoa juga untuk Yerusalem, saudaraku. Jadi saudara melihat bahwa selama hidupnya di muka bumi ini, Tuhan Yesus adalah seorang pendoa syafaat. Dan ketika Dia naik ke surga, saudaraku, orang bertanya-tanya apa yang Dia kerjakan di sana? Sama, saudaraku. Ya, firman Allah Ibrani 8 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menjadi imam besar di surga. Ya, jikalau di bumi ini Harun yang menjadi imam besar, ya Harun adalah gambaran apa yang Yesus lakukan di surga. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa melihat apa yang ada di surga. Dan di surga itu, saudaraku, Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya, setelah Dia berkarya di kayu salib, membayar dengan darahnya sendiri, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berfungsi sebagai imam besar. Apakah imam besar? Imam besar itu adalah pembela kita, saudaraku. Dia yang menjadi perantara kita, sehingga kita tidak perlu lagi perantaraan orang lain, karena Yesus yang menjadi perantara kita. Dia yang membela saudara dan saya. Dia yang ada di pihak kita. Tuhan bukan pendakwa kita, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan dikala Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Yesus itu membela saudara. Dia menjaga saudara. Itulah sebabnya saya tidak percaya buat orang-orang yang mencintai Tuhan itu terjadi musibah. Bukan, tidak, saudaraku. Tuhan Yesus adalah pembela kita yang sejati, yang imam besar kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kemudian orang bertanya, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bagaimana dengan di dunia ini? Oh saudara, di dunia ini Roh Kuduslah yang menggantikan peranan itu. Nah, sebabnya Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, karena Dia akan datang. Roh Kudus akan datang. Dia menetap tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi apalagi yang kita perlukan? Kita punya pembela di surga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita punya Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Roh Kudus yang membantu kita, saudaraku, bahkan Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26 berkata, ketika kita tidak mampu lagi berdoa, kita tidak tahu lagi bagaimana kita harus berdoa, saudaraku, maka Roh Kudus akan menolong kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita tidak lagi bisa berdoa dengan kata-kata, ketika kita tidak lagi bisa berkeluh kesah, ketika bahkan mungkin air mata kita sudah kering, saudaraku, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk kita berdoa di dalam Roh. Itu akan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita ilahi, saudaraku, yang membuat saudara merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada menjadi pendoa yang ada di dalam Roh. Kita berdoa bersama-sama dengan Dia, saudaraku. Itulah sebabnya jangan sia-siakan kehadiran Roh Kudus, saudaraku. Jangan sia-siakan, saudaraku. Dia tinggal di dalam Roh saudara, menetap. Itulah sebabnya mari bangun. Mari kita bangun keintiman dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita membangun di dalam doa, penyembahan, pujian. Minta Roh Kudus pimpin saya hari ini. Di masa-masa yang tidak pasti ini, saudaraku, di masa-masa di mana, saudaraku, segala sesuatu saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di depan.
Mintalah pertolongan dia, perlindungan, hikmat ketika saudara mengambil keputusan. Itu sebabnya ke depan, saudara akan lihat kebaikan penyertaan Tuhan selama saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lengkap semua. Yesus sebagai imam besar yang membela kita. Roh Kudus menyertai kita. Apalagi yang kita perlukan? Tidak ada. Mari saudaraku, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita perbaharui kembali komitmen kita untuk kembali membangun keintiman dengan Tuhan, yang akan membawa perubahan yang hebat di dalam hidup saudara. Dunia ini sedang berubah. Kita harus berubah, saudaraku. Kita harus berubah di dalam roh, di dalam jiwa kita, saudaraku. Dan itu hanya bisa terjadi dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membukakan firman Allah. Roh Kudus yang akan memberi kepada kita keadaan-keadaan, situasi-situasi yang membuat saudara bisa melewatinya. Bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Saudara akan juga menolong orang lain untuk menang. Hidup saudara akan berbuah lebat di dalam penyertaannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari sebelum masuk perjamuan kudus, saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan memasuki perjamuan kudus. Kami bersyukur ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Melalui perjamuan kudus ini kami ditubuhkan, kami dipulihkan, kami mengalami kesembuhan, damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami. Tubuh-Mu dihancurkan untuk kekuatan kami, dan darah-Mu dicurahkan untuk menyucikan dan membenarkan kami. Kami terima semua itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat roti tinggi di atas kepala saudara, dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dua cawan saudara, angkat tinggi di atas kepala saudara, dan terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam diri saudara, terimalah kuasa dari kematian dan kebangkitan Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah damai sejahtera, terimalah iman, terimalah pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan mulai hari ini ke depan menyertai engkau sepanjang minggu ini ke depan. Kebaikan, kemurahan-Mu dan penyertaannya membuat engkau berhasil dan beruntung, membuat kau sehat dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema bulan ini adalah Roh Kudus dan doa. Mari kita membaca firman Allah bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. D.L. Moody adalah salah satu pengkhotbah terbesar di zamannya. Pada suatu kali gerejanya di Chicago mengalami kebakaran yang hebat, sampai dia mengalami kepedihan yang luar biasa. Dia berkeputusan untuk pergi ke New York untuk mencari dana. Tapi dalam kesedihan dan kepedihannya itu, Tuhan berurusan dengan dia. Tuhan berbicara dengan dia
Dan D.L. Moody menceritakan secara pribadi bagaimana hatinya begitu hancur. Dia sudah tidak menginginkan lagi untuk mencari dana, tetapi mencari Tuhan. Dia berdoa, menangis, mencari hadirat Tuhan. Dan dia menyadari yang dia butuhkan bukan sekedar dana, tetapi kuasa yang menyertai dia. Kerinduan yang sangat itu dijawab Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sampai dikatakan salah satu pengkhotbah terbesar sepanjang sejarah adalah D.L. Moody. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang merindukan dia. Jemaat di dalam Kisah Para Rasul dikatakan berdoa bersama-sama karena mereka menyadari bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus mereka tidak pernah akan bisa mengubahkan dunia. Jangankan mengubahkan dunia, saudaraku, mengubah hidup sendiri pun kita tidak bisa tanpa kekuatan Roh Kudus. Mereka menyadari hanya kekuatan Roh itulah yang bisa mengubahkan hidup mereka dan hidup orang lain. Mereka bersatu hati berdoa dan Tuhan melawat mengirimkan apinya. Api dari surga melawat mereka, dan Kisah Para Rasul menceritakan mereka memenangkan begitu banyak orang dengan kuasa yang luar biasa. Saudara, orang-orang yang menguncangkan dunia adalah orang-orang yang dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus. Wesley, Smith Wigglesworth, dan banyak hamba Tuhan yang lain. Mereka memperlihatkan satu ciri, mereka dipenuhi dengan api. Ya saudaraku, tanpa api, seberapa indah pun pelayanan kita, kata-kata kita tidak pernah bisa mengubahkan orang lain. Api yang kita perlukan, kuasa Roh Kudus yang kita perlukan, penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus di zaman yang tidak pasti seperti ini, saudaraku, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Roh Kuduslah yang bisa memimpin kita. Roh Kudus yang memberi penghiburan ketika hati kita mengalami kehancuran, kepedihan. Tidak ada lagi yang bisa menghibur saudara, tetapi Roh Kudus. Dialah Roh yang penghibur, yang bisa menghibur, memberi kekuatan kepada saudara, memberi damai sejahtera kepada saudara. Roh Kudus menantikan saudara orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang menyediakan waktu seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan suaranya dan keluar dari kamarnya membawa api untuk mengubah hidup orang lain. Saudaraku, ini waktunya kita mencari Tuhan. Di saat-saat hening ini, saudaraku, mari kembali setting ulang kehidupan saudara. Carilah Tuhan, carilah wajahnya. Ini saat saudara dan saya mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah ini saya percaya ada tuaian besar akan terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia diceritakan bagaimana orang-orang menangis, bertobat, gereja-gereja mengalami kebangunan rohani, saudara. Ini waktunya saudara mencari Tuhan. Dicari pada profesional, para hamba Tuhan, pelajar, ibu-ibu rumah tangga, pengusaha yang hatinya rindu akan Roh Kudus. Roh Kudus menantikan saudara. Ketika saudara membuka hati saudara untuk mendengar suaranya, mencari Dia, maka Dia akan memenuhi dan memimpin hidup saudara. Mari saudaraku, biarlah saudara hari-hari ini kita isi dengan doa, merenungkan firman Allah dan mencari wajahnya. Pasti ke depan hidup saudara akan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun saat ini kita berada. Saya yakin dan percaya ketika kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan, maka sumber perlindungan, sumber penyertaan, sukacita yang berasal daripada Tuhan akan kita rasakan dan kita alami. Saudara-saudaraku, di tengah pandemi virus COVID-19 atau virus corona ini yang melanda dunia saat ini, banyak sekali membuat orang ketakutan, banyak sekali membuat orang khawatir, banyak sekali membuat orang kebingungan dan bertanya-tanya, sampai kapan virus corona ini terjadi? Tetapi sebagai orang percaya, kita meyakini di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita berdoa bersatu hati, maka mukjizat Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudara, saya mau berbagi sedikit kesaksian.
pada tanggal 17 April 2020, teman atau saudara kami diizinkan Tuhan mengalami virus corona ini. Tentu kami sebagai saudaranya mengalami suatu kesedihan, ketakutan, tekanan yang luar biasa. Tetapi kami belajar supaya berpikir positif di balik kejadian ini, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan anaknya. Pada hari itu juga saudara kami ini langsung dibawa ke suatu rumah sakit dan kami langsung mengisolasi diri atau mengkarantina diri di rumah. Dan selama mengkarantina diri, kami banyak sekali melakukan hal-hal yang positif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, supaya agar kami tidak tertekan, tidak merasakan ketakutan. Kami senantiasa berdoa bersatu hati, menyerahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan pada hari atau tanggal 25 April 2020 kami mengikuti serangkaian tes rapid test. Kami hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Apapun hasilnya, apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan pasti pelihara. Pada hari itu Tuhan nyatakan mukjizatnya. Hasil rapid kami itu adalah negatif, tetapi ada sedikit berita yang tidak mengenakan. Beberapa teman kami hasilnya itu positif. Tentu membuat kami sangat sedih dan membuat kami sangat ketakutan lagi. Tetapi kami belajar dari hal ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Pada hari itu juga kami melanjutkan lagi, mengisolasi lagi diri kami, mengkarantina lagi diri kami, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif selama kami mengkarantina diri, menjaga kesehatan, menjaga pola tidur yang cukup, olahraga yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan banyak minum. Tetapi kami juga sering berdoa dan bersatu hati bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kejadian ini. Pada tanggal 2 Mei 2020 kami kembali mengikuti rapid test, dan pada hari itu kami hanya bisa berserah dan berdoa kembali, biarlah mukjizat, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami pada hari itu mengikuti serangkaian rapid test tersebut. Kami mendengar bahwa kabar hasil tes kami itu semuanya negatif, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan menyerahkan semuanya di dalam Tuhan, kekhawatiran kita, ketakutan kita di dalam Tuhan, maka mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan beberapa hari yang lalu kami mendengar dan kami berdoa berserah sepenuhnya untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Biarlah belas kasihan Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Ada suatu kabar gembira yang kami dengar. Beberapa teman kami yang dirawat di rumah sakit, hasil swab atau hasil tes mereka mengatakan hasil mereka itu negatif, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan patut kita perlu pelajari di tengah-tengah pandemi ini. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita semua. Mungkin itu sedikit kesaksian dari saya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah tekanan seperti ini. Jangan sampai kita semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi di tengah pandemi ini menyadarkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat daerah Jawa Barat, kami berdoa buat kota Bandung ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas kota kami Tuhan. Kesembuhan terjadi atas bangsa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa, pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa, umat-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau pakai gereja-Mu Tuhan, Engkau pakai umat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini yang sedang dilanda wabah ini Bapa, untuk memberitakan kabar baik Tuhan, kabar keselamatan, kabar kesembuhan Tuhan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja GB Pasir Koja Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pakai gereja-Mu Tuhan di Pasir Koja ini Tuhan,
untuk menjadi berkat bagi kota Bandung ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini, saat ini, dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin.